Syalilailahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Pasal 62 qauluhu masabaqat aghsanu dullin illa ala budri tam'in. Tidaklah tumbuh dahan-dahan kehinaan kecuali dari benih ketamaan. Ibnu Athaillah mengumpamakan kehinaan dengan sebuah pohon. Dahan-dahannya adalah perumpamaan bagi berbagai jenis kehinaan. Ia juga mengumpamakan ketamaan dengan sebuah benih. Seakan Ibnu Athaillah berkata, jangan kau tanam benih ketamaan di hatimu, sehingga akan tumbuh menjadi pohon kehinaan yang dahan dan rantingnya akan bercabang-cabang. Ketamaan merupakan sifat tercela yang dapat merusak ubudiyah. Bahkan ia adalah pangkal segala kesalahan. Ketamaan menandakan ketergantungan dan penghambaan manusia terhadap manusia. Disinilah letak kehinaan dan kenistaan sikap ketamaan. Sebabnya adalah keraguan terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ia kemudian berkata, jika ketamaan ditanya, siapa bapakmu? Niscaya ia akan menjawab, keraguan. Bapakku adalah keraguan. Keraguan terhadap takdir. Jika ditanya apa pekerjaanmu, jadi taumak mau. Jika ditanya bapakmu siapa, maka menjawab, bapakku adalah keraguan terhadap takdir. Terus tamak mau ditanya apa pekerjaanmu, ia menjawab, pekerjaanku mencari kehinaan. Jika ditanya apa tujuanmu, ia menjawab, memiskinkan seseorang. Ketamaan juga dapat merusak agama. Ketika Ali bin Abi Thalib mendapati para penutur kisah tengah bercerita banyak hal di Masjid Agung Basrah di Baghdad ini, ia menyuruh mereka berdiri. Kemudian ia mendatangi Hasan al-Basri dan berkata, hei anak muda. Jadi ketika itu Hasan al-Basri masih muda, tapi sudah ahli kisah ya, wis alim bahasane, wis iso ngaji, wis iso bahasane, wis akeh sing ngrungokno di Masjid Agung Basrah. Hei anak muda, aku akan menanyakan kepadamu satu hal. Jika kau mampu menjawabnya dengan tepat, kubiarkan kau di sini. Namun jika kau salah, aku akan berdirikan kau seperti teman-temanmu itu. Bahasane lek bener ya dikon terus no ngaji, ngekei dawu-dawu nang wong-wong, lek jawabane gak bener ya dikon ngalih, diperdirikan itu dikon ngalih. Ali memandang Hasan al-Basri, dilihatnya pada diri pemuda tersebut tersimpan tanda petunjuk dan kecerdasan. Hasan al-Basri pun menjawab, tanyalah semaumu. Terus Ali takon, apa gerangan yang menjadi pengendali agama? Hasan menjawab, sifat warak. Sifat warak. Ali bertanya lagi, apa yang menjadi perusak agama? Hasan menjawab, sifat tamak. Kemudian Ali berkata, duduklah. Orang sepertimu layak berbicara di hadapan manusia. Warok atau menjauhi ketamaan adalah waroknya orang-orang khusus, khawas. Jadi warak di sini sing bahasae sing apa jenenge? Sing menjauhi ketaatan di sini, menjauhi ketamaan di sini adalah waroknya orang-orang yang khusus. Sikap ini menunjukkan kokohnya keyakinan, sempurnanya tawakal, dan tenangnya hati terhadap Allah. Intinya yo qanaah yo tawakal nang Gusti Allah. Qanaah kuwi nrimo, tawakal kuwi pasrah. Berbeda dengan waroknya orang-orang awam, orang-orang biasa yang baru sebatas meninggalkan perkara-perkara syubhat.
Qaluhuma qadaka syai'un mistlal wahmi. Tak ada yang dapat mengendalikanmu sehebat angan-angan. Nah, niki yang sangat perlu dicermati. Angan-angan adalah sesuatu yang teramat buruk. Selain karena merupakan penyebab ketamaan manusia, juga karena angan-angan sebenarnya adalah perkara yang tidak ada. Jadi angan-angan ini ngarai arep-arep, ngarai tomak, ngarai pamrih, kan ngono to. Dan sebetulnya angan-angan itu kan ia hanyalah khayalan dan perkiraan. Namun anehnya, jiwa selalu lebih tunduk kepadanya daripada kepada akal. Jadi sing nate kula sanjang ini kuwi bahwa lamunan utawa khayalan utawa napa nggih. Awake dhewe nglamun niku lho. Awake dhewe nglamun itu kan rata-rata sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Sesuatu yang tidak pernah terjadi. Tidaklah kau melihat bahwa tabiat manusia selalu merasa takut kepada ular karena ia menyangka bahwa ular itu berbahaya. Bahkan ia takut bila melihat seutas tali yang melingkar sebab ia mirip ular. Sekiranya tabiat tunduk kepada akal, tentu ia tidak akan merasa takut karena segala hal yang ditakdirkan pasti akan terjadi dan yang tidak ditakdirkan pasti tidak akan terjadi. Jadi ngono, awake dhewe krungu swara aneh-aneh itu kan kadang wis penyongkone kan wis macam-macam, padahal itu kan bukan. Oleh sebab itu tak seorang pun selamat dari ketamaan terhadap makhluk dan apa yang ada di tangan mereka kecuali para ahli wara, para ahli waro, wirai lek bahasane napa jenenge? Bahasane kitab niku wirai, bahasane kitab taklim niku wirai. Dari kalangan khawas. Wira ini wong khawas, bukan wira ini orang awam. Mereka adalah orang-orang yang selalu qanaah dan tawakal. Wow. Berarti ya qanaah, ya tawakal, ya pasrah, ya nerimo. Di hati mereka tiada lagi hubungan antar makhluk. Mereka tidak lagi memedulikan rezeki. Berarti ini wow qanaah. Bahasane qanaah dan tawakal. Karena niku wau napa tomak niku kan kehinaan, merupakan kehinaan tadi. Ya munculnya teko angen-angen, munculnya teko ngelamun utawa lek goyanane awake dhewe wong melek kok ngipi, bahasane kan ngono to. Kudune ngipi kok kan turu to. Tapi kita itu melek itu kan ngipi. Jadi angen-angen itu kan mimpi ketika terjaga. Itu jenenge angen-angen utawa apa jenenge ngelamun, gelambiar rek cara. Luwih elek, luwih basa Malangane gelambiar. Lanjut qauluhu anta hurrun mimma anta anhu ayisun. Wa abdun lima anta lahu tamion. Ditasik wonten keterkaitannya dengan tomak tadi nggih. Jadi kamu sekalian itu merdeka dari segala yang tidak kau inginkan. Dan kau budak dari segala yang kau inginkan. Jadi ini wow, makanya ojo kakean nangen-nangen, ojo kakean ngelamun, ojo kakean gelambiar kan. Munculnya lek wis gelambiar niku kan akhirnya kepingin. Akhirnya karep. Ini adalah dalil lain yang menunjukkan betapa buruknya ketamaan dan betapa terpujinya keengganan terhadap para makhluk dan sikap qanaah terhadap rezeki yang sudah dibagi. Ketamaan pada sesuatu sama saja dengan penghambaan terhadap sesuatu itu. Kan ngoten to. Akhirnya lek ndongane fulus ngono kan ya. Sing dirapar fulus saya. Sementara itu, keengganan terhadap sesuatu adalah bentuk kebebasan dari sesuatu itu.
Keengganan itu membuktikan ketidaktertarikan dan ketidakbutuhan hati terhadap sesuatu itu. Orang yang tamak akan menjadi budak, sedangkan orang yang enggan terhadap sesuatu akan menjadi orang yang merdeka. Kan ngoten. Akhirnya awake itu kan Abdul Ihsan nggih. Bahwa al-insan itu adalah Abdul Ihsan, bahwa manusia itu adalah hamba kebaikan. Ndak iso ihsan kuwi sing duwe ya mung Gusti Allah. Rumangsa utawa sebisa mungkin bahwa ihsan atau kebaikan apapun yang kita terima itu ya teko Gusti Allah, bukan dari makhluk. Jadi ngoten lek wis dadi Abdul Ihsan utawa Abdul niku hamba ni Gusti Allah tenan, akhirnya kan tidak ada tomak niku. Tujuane kok. Oleh sebab itu dikatakan seorang budak akan merdeka selama ia puas, dan seorang merdeka akan menjadi budak selama ia tamak. Kan? Ya, akhirnya nopo hari ini banyak terjadi toh, orang miskin tapi ya gak rumangsa kurang, ning wong sugih rumangsa kurang. Kan akhirnya ngoten. Jadi melarat itu ya dorong mesti gak napa dorong mesti butuh kan. Sugih dorong mesti luweh kan. Karena itu mental, karena itu niku wow. Tabiat, kalau bahasa di sini adalah tabiat atau karakter. Sifat qanaah adalah sikap tenang saat hilangnya sesuatu yang biasa ada. Ini adalah awal langkah zuhud. Ngeten. Jadi nggak biasa mawon. Jadi biasanya nemu lawondo kok ndogano kan ya biasa wong Mas yo gak ndok lho ya wareg kan. Parake padha. Bahkan mbok mangano sate gule lho, metune padha ambek tempe, Pak. Metune ambek tempe padha, malah gak enak ambune sing gule. Malah enak ambune kangkung, iya toh. Nang weteng malah amanan kangkung. Sampeyan niku. Biasa lah, tapi lek suwe-suwe sayur ya kayak wedhus Gus ngerambat. Lek mendino sayur ya. Qaluhu malam yuqbil 'ala Allahi bimula taufatil ihsan kuyida ilaihi bisalasilil imtihan. Nah, akhirnya niki dadi Gusti Allah iki lek napa duwe metode kaya ngene. Siapa yang tidak mendekat kepada Allah padahal sudah dihadiahi berbagai kenikmatan akan diseret agar mendekat kepadanya dengan rantai cobaan. Ini nih kok. Ati awake gur kongkon qanaah karo tawakal kan. Kok panggahe gak gelem qanaah apa maneh tawakal. Akhirnya di ini bisalah silil imtihan. Orang yang tidak mendekat kepada Allah meski telah diberi berbagai kenikmatan akan dipaksa mendekat kepada Allah melalui berbagai macam musibah. Artinya kedekatan seseorang hamba kepada Allah terjadi melalui dua proses. Pertama, dengan diturunkannya nikmat kepadanya sehingga dia bersyukur kepada Allah atas nikmat tersebut dan bersiap melayaninya. Ngoten toh? La in syakartum la azidannakum. Kedua, dengan diturunkannya musibah yang menimpa tubuh atau hartanya sehingga dia akan berlindung kepada Allah dan memintanya agar mengangkat musibah itu. Mungkin itu akan menjadi sebab dia meninggalkan keduniaan dan hanya mau bergantung kepada Allah. Allah menghendaki para hambanya kembali kepadanya baik secara sukarela maupun terpaksa. Intinya kongkon apa? Nak butuh intinya ngono. Iya kan nak butuh.
Ngongkon ngawula nang Gusti Allah. Karena ya kita sudah banyak toh. Dikasih fasilitas itu loh, kita sudah banyak. Seringkali toh. Seringkali dengan semua tahu, mendengar, atau di majelis ini juga seringkali disampaikan. Sing perbandingan sampean ketok ambek wong sing buta itu berapa juta, berapa miliar, belum yang lain-lain. Qaluhu man lam yashkur an ni'ama faqad ta'arrido li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi iqaliha. Siapa yang tidak mensyukuri nikmat akan kehilangan nikmat itu. Siapa yang mensyukurinya berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan tali yang kuat. Akhirnya niki jadi qanaah wau kan iki. La in syakartum wau qanaah itu. Syukur nikmat akan membuat nikmat itu abadi dan semakin bertambah. Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur maka kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, wala in kafartum inna adabi lasyadid, maka sesungguhnya adabku sangat pedih. Sementara itu, kufur nikmat akan menyebabkan nikmat itu hilang. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya, jika mereka mengubah ketaatan mereka, yaitu dengan tidak mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, Allah tidak akan memberi mereka kebaikan dan kemurahannya. Ngoten ya? Artinya ngono Mas Arif. Bahwa hakikatnya itu kan kita hamba, hakikatnya itu kan kita makhluk toh. Hakikatnya kita makhluk yang hanya disuruh ngladeni dikongkon napa penghambaan nang Khalik. Ning kan niku ghayyar to, taghayyur to. Makanya dicabut, Pak. Makanya di hatta yughayyiru ma. Syukur nikmat bisa diwujudkan dengan hati, imma biqalbin, yaitu kau sadar bahwa semua nikmat berasal dari Allah. Allah Ta'ala berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Bisa pula diwujudkan dengan lisan, yaitu dengan membicarakan nikmat tersebut. Allah Ta'ala berfirman, fa'amma binikmati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan atau kamu bicarakan. Bisa juga dengan anggota tubuh, misalnya dengan menggunakan di jalan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan dari hal yang tidak diridhoi. Ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. 67 ini sambungannya sampai 68. Pun saking mriki wonten sing kirang paham. Ya, terus
Apa bisa tamak itu di lowong tamak ini saja benih loh Cak. Ataupun keinginan ini merupakan benih. Jadi bagi saya cabang atau rantingnya, dahan atau ranting itu ya wis bukan keinginan lagi, sudah tindakan. Jadi dahan dan rantingnya itu sudah merupakan tindakan ya. Secara otomatis saat Pohon ini muncul otomatis termasuk tindakannya sudah gitu. piye. Ya masalah iki kan iki bahas wong khawas to aja Tris. Nek awake dhewe durung khawas iki kan angel. Kan masalahnya di sini benihnya saja itu tidak boleh benih toma, benih ketamaan kan. Ketika ada benih ketamaan, yang tamak iku karep, wong tamak iku keinginan ya Tris. Akhirnya kan tindakan ini kan ya blas kan sing bener. Akhirnya sholat yo cek oleh pahala, sodakoh yo cek dibales akeh, ya toh. Nolong wong cek di apii. Akhirnya kan ngono tok judule. Lah karena ini bahasa wong khawas. Awake dhewe yo gak gatuk, Pak.